sebelum kita mulai pelajaran, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari kamu, coba perkenalkan namanya siapa? Nama saya Najwa. Terus satunya? Karta. Yang satunya? Alen. Kamu? Yang satunya? Rita. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ada yang bisa ice breaking yang tangan di atas menggapai bintang? Bisa nggak? Bisa. Ayo. Yang lainnya berdekat yang membaca doain. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping burunya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Ayo berdoa dulu. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam, hayati dan non-hayati. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam, hayati dan non-hayati. Sumber daya hayati itu berasal dari makhluk hidup yang bisa dikelola oleh manusia. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu hewan yang sangat kecil, tetapi dia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kalau sumber daya alam non hayati itu tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak bisa dikelola oleh manusia. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas bumi, tambang, perak, dan lain-lain. Nah, ini Ibu ada video pembelajaran, coba kalian simak, nanti Ibu akan berikan pertanyaan ya. Video ini ya. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia. Mari kita bahas secara bersama-sama. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, alam sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Manfaat alam bagi kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Pertama, ada kebutuhan sebagai bahan sumber makanan. Yang kedua, ada kebutuhan dasar sebagai bahan dasar sumber makanan. Dan yang ketiga, ada kebutuhan pakan sebagai bahan untuk membuat tempat hewan. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat diperlindungi. Apa itu sumber daya alam? Dan akan ada secara terus-menerus dan dapat cepat pulih kembali. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2. Pertama, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Contohnya, pada hewan ada ayam, sapi. Membuat kerja, silakan kalian kerjakan ya. Nanti ini kan ada contoh dari sumber daya hayati dan non hayati. Nanti kalian silang-silangin aja ya mana itu sumber daya hayati dan non hayati. Nanti kalian kerja. Nah, satu. Coba bangun kayak kamu. Yuk, tadi kan udah dijelaskan kan sumber daya hayati itu ada yang macet yang mana? Ini ada.
Nah, tadi kan sumber daya non hayati itu nah, tadi kan itu ada jenis-jenis sumber daya alam. Itu hayati, hayati itu termasuk contoh dari sumber daya alam hayati. Hayati sumber daya alam yang akan ada secara tertentu dan cepat pulih kembali. Sedangkan ada contohnya itu hewan, ada tumbuhan, ada buah-buahan. Nah, di sini kan ada gambarnya. Nah, bentar deh. Ini contoh, ini kan sumber daya alam hayati kan ya. Hayati nanti di bunda mana? Sumber daya alam hayati. Di bunda-bunda yang sumber daya hayati yang bisa itu nah itu contohnya. Begitu gambarnya bisa ada Helen. Ini kan sumber daya alam hayati budari ini. Ini dengan juga ini ini disilang. Ini juga disilang. Jadi pohonnya di situ. Ini disilang. Ini dibundarin. Ini disilang. Ininya yuk, ininya juga. Ya, ini dibundar ini contoh sumber daya alam dari hayati. Ini pepohonan, ini tumbuhan. Ya. Ini juga. Ya. Bisa nggak? Ini disilang. Ya, disilang. Ini tambang, tapi bukan non hayati, itu non hayati. Ya. Nah, bisa nggak? Ini matahari ini bukan sumber daya hayati ya, tapi non hayati karena dia tidak bisa diperbarui. Bundari deh. Iya. Nah, ini apa? Ini kan air, ini air itu sumber daya non hayati. Ya, udah. Ini ya, Ibu ada pertanyaan nih tadi mengenai materi yang sumber daya alam hayati dan non hayati. Nanti siapa yang tahu tunjuk tangan ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam hayati? Ayo, karena juga apa sumber daya alam hayati? Hayati sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, betul sekali. Nah, sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia yang berasal dari makhluk hidup. Ya, benar Najwa. Ini yang Najwa. Ya, tepuk tangan. Baiklah, pertanyaan kedua. Tadi kan sumber daya alam hayati. Nah, sekarang sumber daya alam non hayati itu apa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Ayo, apa sumber daya alam? Ya, sumber daya alam non hayati itu sumber yang berasal dari makhluk hidup, tetapi dia tidak bisa dikelola oleh manusia atau tidak bisa diperbarui karena cukup pasti itu kan dia itu sumber daya alam non hayati itu terus akan lama-lama itu akan berkurang dengan sendirinya. Kalau sumber daya alam hayati itu kan cepat tumbuhnya karena secara alamiah. Ini untuk beda tangan. Ada yang mau lagi pertanyaan? Mau? Coba contoh dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Ayo siapa yang tahu? Ya siapa Ellen? Apa coba? Sebesar ya suaranya. Contoh sumber Ya. hayati, tumbuhan, hewan, buah-buahan dan lain-lain. Contoh sumber daya non hayati, logam, emas, perak, minyak bumi. Ya benar. Contoh dari hayati itu seperti tumbuhan, hewan, buah-buahan itu termasuk dari contoh sumber daya alam hayati. Nah tadi kan sudah disebut oleh logam, emas, minyak bumi, gas bumi. Nah itu contoh
dari non hayati. Ini untuk Ellen. Yeay. Nah, dari kesimpulan pelajaran tentang hayati dan non hayati ya, kan adik-adik ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu pelajaran kita tadi? Ya, Talita, apa itu Talita? Kesimpulannya sumber daya hayati itu dapat dikelola manusia kalau non hayati tidak bisa dikelola manusia. Kalau mikroorganisme itu hewan yang sangat kecil yang dapat dilihat dari mikroskop. Ya, benar. Ini untuk Talita. Tepuk tangan. Nah, baiklah, tadi Ibu sudah jelaskan apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati. Tadi adik-adik sudah tahu ya, udah paham ya apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini adik-adik tahu apa kan intinya? Satu jari kanan, apa kan? Nah, baiklah kita ice breaking terus kalinya berdoa ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera ceprik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siapa yang memimpin doa? Berdua, ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Sadaqallahul azim.